Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono, absen 34. Nama saya Ani Wafiko, nomor absen 2, kelas 12 MIPA 3. Saya Divani Maulida Rizkia, nomor absen 7. Nama saya Fiska Jilkarisa, nomor absen 16. Saya Riftia Ayu Lestari, nomor absen 20. Bab 6. Wirausaha produk peralatan teknologi terapan. B. Produksi peralatan teknologi terapan. 1. Manfaat pasar. Pasar merupakan mekanisme usaha yang menata kepentingan pembeli terhadap kepentingan penjual. Di antaranya perilaku pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang disepakati, regulasi. Jenis pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi pasar konkret atau tempat untuk transaksi langsung dan pasar abstrak atau transaksi dilakukan secara online. Filosofi dari usaha atau bisnis merupakan seluruh kegiatan memindahkan produk dari produsen ke konsumen dan menarik uang dari konsumen ke produsen, sehingga produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Informasi yang perlu digali diantaranya meliputi produk yang diinginkan, harga yang dapat dijangkau, selera yang diinginkan, cara memperoleh produk yang mudah dan menyenangkan. Manfaat suatu produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen meliputi: 1. Manfaat utama. 2. Manfaat dasar. 3. Manfaat tambahan yang diinginkan. 4. Manfaat tambahan yang diharapkan. 5. Manfaat tambahan yang membuat kejutan. Yang kedua, sistem produksi usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama, ide dan peluang usaha peralatan teknologi terapan. Untuk membuat sebuah produk, kita harus memiliki sebuah ide dan peluang usaha, yaitu menemukan gagasan atau pemikiran untuk menciptakan sebuah produk yang berpotensi memunculkan sumber keuntungan dan berpeluang besar. Produk peralatan teknologi terapan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam beraktivitas produksi. Salah satu gambaran aktivitas produksi yang membutuhkan peralatan teknologi terapan dari yang sederhana atau manual sampai peralatan yang otomatis. Kita lihat gambar. Gambar yang pertama yaitu adalah sistem kendali otomatis untuk membersihkan badan sapi. Yang kedua adalah tempat istirahat sapi. Yang ketiga adalah antrian sapi untuk pemerah susu secara mandiri. Yang keempat adalah proses pengambilan susu secara otomatis, sikat pembersih susu, dan susu hasil perahan. Kesimpulan, yang pertama adalah area membersihkan badan sapi atau self-service, kedua adalah area istirahat, ketiga adalah antrian sapi yang siap diperah, keempat adalah pemerahan susu sapi. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha produk teknologi terapan. Kewirausahaan produk rekayasa teknologi terapan agar dapat terus berkembang dibutuhkan kemampuan mengelola. Meliputi yang pertama adalah penetapan arah usaha atau organisasi yang visioner. Sebuah organisasi atau perusahaan itu harus memiliki visi atau arah usaha yang jelas, seperti mampu melihat jauh ke depan dan melakukan yang terbaik di masa kini serta membayangkan masa depan yang lebih baik, seperti mengelola waktu dengan baik, berorientasi pada masa depan, dan memperhatikan untung dan rugi. Yang kedua adalah perencanaan strategis, yaitu proses organisasi untuk menentukan strategi dan mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya modal dan sumber daya manusia. Ketiga adalah fokus pada pelanggan, yaitu
mampu memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah pengelolaan sistem kinerja dan pembelajaran organisasi. Jadi kita harus mengelola sistem kinerja yang baik sehingga kinerja atau hasil kerjanya itu baik dan berkualitas. Dan pembelajaran organisasi yaitu melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus sehingga menghasilkan kecepatan dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi atau merespon perubahan yang terjadi. Yang kelima, pengelolaan sistem ketenagakerjaan yaitu mengembangkan SDM mulai dari keterampilan, kemampuan, serta potensi SDM. Yang keenam, fokus pada proses, mengukur dan memperbaiki kematangan proses. Ketujuh adalah pengukuran dan perbaikan kinerja hasil usaha atau organisasi. Evaluasi usaha dilakukan untuk mendapatkan umpan balik pengembangan usaha dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia berupa produk pelayanan yang serba otomatis. Keragaman produk teknologi terapan sebagai upaya untuk memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk teknologi terapan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi sumber daya. Daya dukung ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah. Produk-produk peralatan teknologi terapan diantaranya 1. Alat untuk pengkomposan. Gambar tersebut adalah alat komposter. Komposter sebagai alat untuk pengkomposan, pengelolaan sampah organik pada level sampah rumah tangga dan rumah makan. Komposter menjadi media terjadinya proses penguraian atau dekomposisi material organik secara cepat dan higienis dengan proses kontinu dan dapat ditambah setiap saat timbun sampah organik. Jadi, keragaman produk teknologi terapan itu memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Daya dukungnya yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai tambah pada potensi sumber daya seperti SDM, SDA, dan sumber daya budaya yang tersebar di daerahnya. Sedangkan gambar tersebut juga sebagai media terjadinya penguraian dekomposisi. Nah, gambar tersebut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor 1 adalah tangki penampung, 2 adalah meja, 3 pipa berlubang, 4 penyambung L, 5 pipa PVC, 6 penyambung L, 7 pipa PVC, 8 penyambung L, 9 pipa PVC, 10 penyambung T, 11 adalah penutup tangki. Pada gambar tersebut nomor-nomornya sudah kami jelaskan. Sedangkan dalam hasil sampah berupa kompos padat dan cair melalui saluran dan pintu yang telah ditentukan. Kompos dapat dikeluarkan dari komposter saat material sudah berwarna kehitaman, gembur, dan tidak berbau. Komposter digunakan sebagai perlengkapan hobi pertamanan dan menghasilkan kompos, peraga pendidikan lingkungan, dan yang utama adalah memelihara kesehatan lingkungan rumah tangga. Potensi air di masyarakat daerah pedesaan cukup tinggi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai sumber energi dalam menghasilkan energi listrik. Ketersediaan air sebagai sumber tenaga dijaga kontinuitas guna keberlangsungan pembangkit listrik menggunakan tenaga air. Mikrohidro sebagai bentuk pergolongan daya yang dibangkitkan atau kapasitas pembangkit, yaitu 5 kW sampai 100 kW. Sedangkan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara umum adalah sumber tenaga yang berasal dari air dijatuhkan dari ketinggian tertentu untuk menggerakkan kincir pada turbin sehingga diperoleh putaran turbin yang dapat menggerakkan generator atau dinamo yang membangkitkan energi listrik.
listrik yang dibangkitkan dapat digunakan untuk penerang dan aktivitas produk pengolahan hasil pertanian atau perikanan. Jadi, air itu dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik yang disingkat sebagai PLTMH. Ketersediaan air itu sebagai sumber tenaga yang dijaga kontinuitas guna keberlangsungan pembangkit listrik. Perlengkapan yang mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain. Yang pertama, saluran pengambilan air atau intake dengan bendungan atau well yang dilengkapi perangkap sampah. Yang kedua, saluran pembawa atau headrest yang membawa air dari intake menuju bak pengendapan. Yang ketiga, bak pengendap atau forebay mengendapkan tanah yang ke bawah aliran air dengan tujuan menjaga masuknya lumpur pada pipa pesat. Yang keempat, pipa pesat atau penstock, pipa yang membawa air dan mempertahankan tekanan air jatuh ke arah turbin. Yang kelima, rumah pembangkit atau powerhouse melindungi peralatan mekanik dan elektrik pembangkitan yang terdiri dari turbin, generator, dan panel pengendali. Yang keenam, panel pengendali yang mengatur penyaluran energi listrik hasil pembangkitan generator. Yang ketujuh, jaringan kabel listrik yang menyalurkan dari rumah pembangkit ke pengguna. Yang ketiga, produk kendali otomatis. Produk elektronika kendali otomatis hampir semua terdapat pada produk rumah tangga. Salah satu bentuk penerapannya adalah pada lampu otomatis yang bekerja dengan menggunakan sensor. Lampu akan bekerja atau menyala ketika sensor menangkap pergerakan dan akan mati ketika beberapa waktu tidak ada gerakan dalam ruangan tersebut. Lampu dapat menyala atau tidak secara otomatis tergantung jenis sensor yang bekerja, karena perubahan suhu, perubahan cahaya, atau adanya suara. Sebagai contoh pada penerangan lampu rias, lampu dalam almari, lampu pada ruang tamu, kamar mandi, atau pada gudang di mana penggunaan lampu tersebut bila diperlukan saja. Jenis dari sensor cahaya diantaranya sel fotovoltaik, fotodioda, fototransistor, fotokonduktor, inframerah. Sensor dalam perkembangan kebutuhan banyak diaplikasikan dalam bidang jasa layanan, transportasi, komunikasi, industri kimia. Sensor pada alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Proses produksi pada industri dapat dibantu dengan robot. Robot merupakan mesin hasil rakitan manusia dan dapat bekerja tanpa lelah membantu pekerjaan manusia yang bersifat non-stop. Penjelajah lingkungan yang berbahaya, misalnya untuk penelitian, membantu untuk proses produksi di industri, transportasi, kesehatan. Kendali pada robot dapat secara otomatis dan teleoperasi. Kendali otomatis robot dapat bergerak berdasarkan perintah-perintah yang telah diprogram pengendalinya yang dilengkapi dengan sensor dan semua input yang diterima oleh sensor. Memberikan daya untuk diproses lebih lanjut oleh mikrokontroler. Karakteristik robot: mendeteksi lingkungan atau sensor, mampu bergerak, kecerdasan buatan, satu daya. Program yang telah dibuat dan mikrokontroler melakukan aksi untuk menggerakkan roda, kaki, atau lengan robot. Kemampuan prosesor tergantung pada kecepatan, memori, dan fasilitas input atau output, atau I atau O.
Robot dapat melakukan gerakan berdasarkan perintah-perintah yang dikirim secara manual, baik dengan kabel maupun tanpa kabel atau remote control, melalui kendali teleoperasi. Secara umum, karakteristik pada robot diantaranya: 1. Mendeteksi lingkungan dengan menggunakan sensor-sensor panas, suhu, suara, halangan. 2. Kemampuan bergerak menggunakan kaki, roda. 3. Memiliki kecerdasan buatan untuk memutuskan gerakan yang tepat dan akurat dengan menggunakan unit pengontrol. Dan 4. Satu daya listrik menggunakan baterai, aki, atau sel surya. Latihan soal. 1. Di bawah ini yang merupakan produk rekayasa teknologi terapan adalah: A. Televisi, B. Handphone, C. Penetas telur, D. Komputer, E. Drone. 2. Menurut fisiknya, jenis pasar ada berapa? A. 6, B. 8, C. 3, D. 4, E. 2. 3. Siapakah yang harus mengumpulkan informasi sebanyaknya untuk mengetahui produk yang dibutuhkan? A. Konsumen, B. Produsen, C. Distributor, D. Pasar, E. Marketing class. Di bawah ini yang bukan termasuk informasi yang perlu diketahui sebelum memulai bisnis atau usaha adalah: A. Selera yang diinginkan, B. Cara memperoleh produk yang sulit dan menyenangkan, C. Produk yang diinginkan, D. Harga yang dapat dijangkau, E. Solusi mendapatkan produk. 5. Yang bukan dari perlengkapan yang mendukung pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah: A. Kontrol panel, penstock, forebay, dan intake, B. Jaringan kabel listrik, powerhouse, forebay, dan pipa pesat, C. Bak pengendap, rumah pembangkit, intake, dan hydrace, D. Intake, jaringan kabel listrik, kontrol panel, dan bak pengendap, E. Saluran pembawa, jaringan kabel listrik, hydrace, dan intake. 6. Mikrohidro sebagai bentuk penggolongan daya yang dibangkitkan atau kapasitas pembangkit yaitu: A. 6 kW sampai 100 kW, B. 10 kW sampai 100 kW, C. 3 kW sampai 100 kW, D. 5 kW sampai 100 kW, E. 8 kW sampai 100 kW. 7. Kompos dapat dikeluarkan dari komposter saat material sudah berwarna: A. Kehitaman, B. Keputihan, C. Kebiruan, D. Kehijauan, E. Kecoklatan. 8. Gambar manfaat produk pada konsumen dan produsen yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah: A. Manfaat utama, B. Manfaat tambahan yang diharapkan, C. Manfaat dasar, D. Manfaat tambahan yang membuat kejutan, E. Manfaat tambahan yang diinginkan. 9. Produk peralatan teknologi terapan mampu meningkatkan: A. Konsistensi dalam proses produksi dan keamanan, B. Kualitas dan produktivitas, C. Ketentraman dan kuantitas,
D. Keamanan dan kualitas. E. Produktivitas dan konsistensi dalam proses produksi. 10. Keragaman produk teknologi terapan sebagai upaya untuk A. Memacu kreativitas dan inovatif pembuatnya untuk terus berkarya. B. Daya dukung yang ada di daerah dalam membuat produk rekayasa. C. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah. D. Memberikan solusi pada masyarakat dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan. E. Keberadaan karya rekayasa teknologi guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.